Agus. Nggak pandai dia buka mute-nya Bang, aku yang mute tadi habis dia Abang ngomong dia Udah ngomong. malu, bukan nggak pandai, dia malu itu. Jadi gitu ya, kembali kepada tema kita. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan Anda itu satu, itu keliru. Anda belajar lagi, Tuhan Anda itu tiga. Oke? Jadi Bang, ya kan, Iya. dari kan Bang nanya. Coba ulangi pertanyaan Abang mengenai Injil tadi Bang. Iya, dari mana Bible Indonesia ngambil kata Injil? Coba abang buka dulu. Kalau memang Abang membuka Alkitab, coba Abang buka dulu Yohanes 13:16. Iya, apa yang Anda inginkan di sana? Nggak, Apa kan yang Abang Anda nanya. inginkan? Ya, aku ngasih referensinya aja kan gitu. Ya, Nah, apa kan? yang ada di sana, Bung? Seorang hamba tidak penting daripada tuannya, tidak lebih penting. Seorang utusan tidak lebih penting daripada orang yang mengutusnya. Apa masalahnya? Nah, kan dari tadi kan bahas-bahas agama, bahas-bahas Tuhan ya kan Bang. Enggak, tadi itu diawali dengan fitnah. Saya katakan, katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Ah, Terus saya mengatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam apa tadi itu ngomong corok gitu. Saya katakan itu fitnah. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kenapa? Karena konsep yang Tuhan ajarkan kepada kami umat Islam itu sama dengan konsep yang diajarkan Yesus kepada umatnya Bani Israel. Beda dengan Kristen. Kristen ini kan bukan umatnya Yesus, umatnya Paulus kalau Kristen itu. dari referensi bagaimana Kristen itu? Lanjut, Pak. Masa Kristen? Kenapa Bang tolong? Terus Bang Kalem aja yang ngomong. Itu umatnya Paulus, Pak. Kasih katanya, pening kepala aku. Katanya bagaimana Kristen umatnya Paulus. Aku Iyalah. Cuma satu pertanyaan Itu Bang jelas Juma. itu. Enggak Bang Juma, cuma satu Karena pertanyaan. Kan Bang Juma. Aku menghargai Abang ini karena kita sesama umat yang tinggal di Indonesia ini kan gitu Bang ya kan. iya, kita saling mengasihi, saling menyayangi. Ini kita Jadi Bang, cuma satu pertanyaan aku. Dari referensi mana Abang dapat mengatakan? memberitakan berita penting, ya. Dari referensi mana Abang mengatakan umat Kristen ini adalah umatnya si Paulus tadi, kan gitu? Oh, Anda yang mengingkari. Paulus itu menurut Anda rasul kan? Ya, Tujuan disebut rasul itu kan sebagai pengajar. benar. Dia rasul Anda kan? Cuman Berarti dia penghulu Anda, dia pemimpin Anda di dalam beragama Kristen. Oke. Yang di benar kan? Jadi Kristen itu adalah umat Paulus kan gitu. Tuhannya adalah Yesus. Rasulnya adalah Paulus, umatnya adalah Kristen. Kan begitu poinnya. Nah, jadi kan Bang, sebelum masuk dari peradaban kan di Alkitab itu ada namanya perjanjian lama, perjanjian baru, ya kan Bang? Iya, tapi gini Bang, yang Anda sebut perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru. Gini Bang, kita nggak usah pening-pening lah Bang, mas perjanjian lama, perjanjian baru kan? Karena kalau kita bahas Enggak, saya cuma mengingatkan yang teman-teman Kristen sebut perjanjian lama itu sebenarnya itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru. Bang Suman ini dapat ilham dari mana ya sampai bilang begitu? Yeremia 31:31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu data itu harus kita pegang. Kita harus berdata dalam berbicara. Iya, berdata sih berdata, tapi kesimpulan Bapak tuh seperti apa? Bagaimana itu premis sampai begitu kesimpulannya? Yeremia 31:31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nomor 33-nya yaitu bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel.
hanya satu data itu saja langsung Bapak Bang Suma langsung percaya ya kalau menyimpulkan perjanjian Oke, lama dan perjanjian oke, baru. baik. Oke, baik. Saya kasih satu data tadi kan. Nah, sekarang saya minta satu data di mana Tuhan mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama. Silakan. Ayo jawab, Teluma. Ayo Bang Teluma. Coba ulang bang. Di mana firman Tuhan menyatakan bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Itu di mana tertulis? Nah, ini saya dapat satu Injil ya kan dari Matius 5:17 ya kan bang. Jadi Ya, silakan. ini dikatakan, dan ajaran Kristus serta para rasul, ya kan bang, hukum-hukum ini menyatakan tabiat dan kehendak Allah bagi semua orang dan masih berlaku hingga saat ini katanya ya kan bang. Nah, hukum perjanjian lama yang langsung menyatakan bangsa Israel seperti di bidang persembahan, kurban, upacara agama, sosial dan sipil kini tidak mengikat lagi katanya bang. Tanggapan apa? Itu kata siapa? Itu kata Karena siapa? abang nanya Injil ya kan, saya kasih Injilnya. Di situ tertulis di Matius 7 ayat 12. Cuman, aku tanya lagi. Iya, saya kan pertanyakan firman Tuhannya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Itu yang tadinya perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Aduh. Nah, Anda tadi loncat ke Matius 7. Padahal kalau Anda mendalami Matius 7 nomor 12 itu tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat, nggak ada. Malah dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sementara hukum Taurat itu adalah perjanjian barunya Tuhan. Itu justru menjadi perjanjian lama. Hanya untuk menjajakan ajaran orang Farisi yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, Tuhan mana pernah mengatakan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, Yohanes adalah perjanjian baru. Di mana Tuhan mengatakan itu? Jangankan Tuhan, Yesus aja tidak mengenal kitab saudara yang Anda sebut perjanjian baru itu. Yesus hanya mengenal kitab-kitab perjanjian baru Tuhan. Kan gitu, Bang. Nah, benar abang bilang itu ya kan. Jadi kan bang, Itu dia. sebelum masuk dari yang lama ke baru, ya kan, Tuhan itu membuat perjanjian yang namanya hukum Taurat bang, ya kan. Betul. Nah, itulah perjanjian baru. Sepakat kita. Nah, di sini dikatakan. Terus dia Kenapa bang? Terus yang mengatakan itu justru jadi perjanjian, justru yang mengatakan bahwa itu adalah perjanjian lama itu siapa? Jadi kita flashback lagi ke belakang bang ya. Kita flashback, boleh flashback bang? Boleh saudaraku, boleh. Silakan. Boleh saudara ya. Jadi kan bang, sebelum yang namanya, sebentar dulu bang ya, sebentar ya. Halo, selamat pagi Cuma. Aku bisa jawabnya. Oh silakan kak, lebih bagus.
Yeremia 31 ayat 31. Baca dulu di atas. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadikan Allah segala kaum keluargaku, Israel. Dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian baru Allah kepada umat Israel, Bang Juma. Jangan Bang Juma liku-liku leke-leke. Lah kan apa yang saya katakan tadi? Saya tidak pernah mengatakan itu perjanjian baru Tuhan dengan Bani Bata. Saya Israel dan Bani Yehuda. Emang apa yang salah, Bu? Bang Juma, itulah kesalahan Bang Juma satu. Semua awalnya kebenaran itu datangnya dari bangsa Yahudi. Kemudian datang Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan itu yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sudah pastilah Itu perjanjian aja, lama. Jangan noko-noko Bang Juma. Bang Juma pasti Jangan sadar dulu pasti-pasti. kita ini. Hukum Taurat Bang, itu Bu, perjanjian jangan lama. pasti-pasti. Allah sendiri yang Jangan memberikan pasti-pasti, kepada jangan Musa. pasti-pasti. Dan diulang-ulang. Ini Jangan kitab yang sekarang. pasti-pasti kalau tidak Kenapa ada Kenapa dalilnya. ada kitab Taurat di dalam Al-Quran? Kan dari Yahudi. Jangan semua. pasti-pasti. Mana sih? Jangan gitu dong. Jangan pasti kalau tidak ada dalilnya, Bu. Anda jangan melebihi kodrat Kita ini Tuhan. manusia ini yang di Medan, yang di Batak, yang di Nias, yang di mana-mana. Apakah kita ini nggak umat Tuhan, Bang Juma? Kita kan umat Tuhan. Ya awalnya Kita ini hamba Tuhan semuanya. Kita ini ciptaan. Iya. Kita ini ciptaan Tuhan. Tapi yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Siapa yang Apa mengajarkan? jawaban Ibu? Ya itulah perjanjian lama itu, hukum Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa dan diturun temurun sampai sekarang. Nah, setiap kitab suci harus ada Taurat, Zabur dan Injil. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu pembohong. Kitab itu pembohong kalau tidak ada Taurat, Injil. Bang Juma, Siapa yang perjanjian lama mengajarkan itu, Kristen? Bang Juma, perjanjian lama itu adalah sejarah para nabi. Itulah tercatat di dalam Kejadian Saya sampai sedang bertanya loh, Bu. Itu. Pertanyaan saya coba diselami dulu. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan hukum Taurat itu adalah perjanjian lama? Ya Allah lah, ditulis di dalam buku Di mana? Taurat dan diterangkan oleh di mana rasul-rasul dalilnya? yang lain. Turun temurun. Di mana Gimana sih? dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, di mana Sewaktu Musa menerima hukum Taurat dari Allah hukum dalam Taurat itu? Keluaran. Boleh saya jawab, Bang? Keluaran mana Tuhan mengatakan bahwa silakan. Ya, silakan. boleh saya jawab, Bang? Iya, Boleh iya, saja. silakan. Silakan, silakan Bang, silakan. Jadi- Di mana Tuhan mengajarkan hukum Taurat itu adalah perjanjian lama? Nah, jadi kan di sini tertulis di Matius 3 ayat 15. Di sini dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, katanya Bang, ya kan? Nah, jadi dikatakan lagi di sini Bang, di Matius 5 ayat 17 hingga 20, jangan kamu menyangka kamu akan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dikatakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jelas itu Bang ya? Iya, apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Kan dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap Bang. Agak disimak sedikit Bang. Iya. Sebelum dan bumi Iya, lenyap. berarti sebelum langit bumi lenyap tidak boleh dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Betul atau betul? Itu betul Bang. Nah, kalau begitu kenapa perjanjian baru Tuhan kalian sebut sebagai perjanjian lama? Siapa yang mengatakan seperti itu Bang? Lah, jadi Yang di mengatakan dalam itu siapa Bang? Mak Bang Loh. ya. Sebelum yang disebut Sendiri yang menyatakan. Mak, ya Bang, istilah perjanjian lama, perjanjian baru itu dari mana?
Nah bang ya, sebelum Yesus menyeberang ke perjanjian baru, Yesus dikafani juga ya bang, ya kan? Iya, maksud saya Yesus kapan nyebrang ke perjanjian baru? Yesus tidak mengenal kitab perjanjian baru ini. Nggak ada satupun Yesus mengenal kitab perjanjian baru, nggak ada. Makanya saya katakan, kalau Anda melihat tentang apa yang menjadi hasil penyelidikan Lukas di dalam Lukas 17 nomor 16, apa kata Yesus? Lebih mudah bumi dan langit lenyap dari Ya jadi bang, kusambung lagi bahasan bang ya. kan gitu poinnya. Di sini Nah, di Matius 5 ayat 20, beliau mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar, jika nah kan, saya ulangi bang ya, dari ahli Taurat. nah, saya ulangi bang ya, Ya Ya. dengar dulu Bang Suman. Orang maka aku berkata, Iya, soalnya sudah dihafal. Habis, ya dengar ya, dulu. Bang silakan. Suman juga hafal kurang, makanya begitu. Dengar kita kan abang bilang saling sharing ya bang ya, gak ada perdebatan bang ya, kan? Iya, harus Ya. ada orang dulu. Iya. Jangan langsung sekarang. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak benar, daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, katanya bang, ya kan? Nah, jadi bang, yang saya katakan di sini bang, iya. Nah, di situ kan udah kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana dengan Anda yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama, sedangkan Yesus mengatakan harus lebih baik? Berarti kalau hukum Taurat itu dibuang, tidak lagi digunakan, tapi dikatakan sebagai hukum yang sudah usang, itu adalah perjanjian lama, maka bagaimana Anda bisa lebih baik? Harusnya yang benar itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu tidak dihilangkan, tapi ditambahkan. Sedangkan kitab saudara tidak menambahkan, tapi mengurangi dan menghilangkan dan membatalkan. Kan gitu poinnya. Halo, bisa Oh. bicara dulu? Bisa jadi bicara gini dulu, bang, 600. Boleh, Bang boleh. Suman kok menyimpulkan itu saja ya. Aduh. Boleh, Bang, boleh saya bicara sambung dulu. Dulu ke sana. Boleh nggak? boleh nggak Halo. sambung? Kasih yang di rumah aja 620. Lagi bang, Sabar. Darni sama kalian bisa saya bicara dulu sebentar. boleh saya sambung lagi bang? Oke, Assalamualaikum Bang Zuma. Saya mau tanya satu aja Bang. Soalnya Abang tuh Waalaikum. hanya ngebahas Alkitab aja. Saya pengen tanya ke Abang satu aja. Al-Quran Iya. diturunin ke siapa Bang? Al-Quran diturunkan ke siapa Bang? Baginda Rasulullah Muhammad Nggak ada sallallahu baginda alaihi Rasulullah wasallam. di situ Bang. Bagi orang-orang yang turunkan Al-Quran itu orang gila Bang. Itu tuh. Mau baca? Nggak ada. Kata siapa? Gimana kalau ada? Kata Saya buktikan. Boleh. Bang Yang Zuma lain diam, aja. yang lain diam. Gini, Bang Siap, Zuma siap. aja Yang hanya lain diam. bertanya terus tentang kekristenan. Oke, Bang Zuma oke, gini loh. silakan. Bang Zuma gini loh. Ya. Tentang ngebahas ke agama Abang nggak mau loh. Terus terang, nggak mau. Karena kenapa Saya sudah tanya ayatnya di mana, surah Banyak, berapa, Bang, ayat banyak. mana di Al-Quran? banyak yang Abang Zuma nggak tahu tuh yang ngebahas. Hmm? Kalau saya Apa tuh? bacain, kalau saya keluar sekarang, kalau saya bacain, Bang Zuma nggak ada muka dan nggak akan bisa jawab kepada siapa diturunkan itu Al-Quran. Ya udah, kita Wahai bahas, ayo. Yang menerima Al-Quran. Iya, Man. Itu Apa yang Bang, dikatakan? yang menerima Siapa Al-Quran yang berkata? nggak ada kata Muhammad. Siapa yang berkata seperti itu? Gini aja Saya Bang. tanya Iya, nggak usah gini. Nggak usah apa? Itu dari Abang jawab. Anda membaca Al-Quran surah apa, ayat berapa? Itu dari Abang, yang penting cari. Kalau seandainya Abang mau mengembangkan. Saya nggak begitu loh, Oh, saudaraku. enggak Saya begitu, ketika Abang. saya dengarkan. Ketika saya membahas Bible, saya menyebutkan nama kitabnya dan nomornya, babnya lengkap. Bahkan kalau Anda suruh baca, aku hafal. Kok Anda membawa narasi tentang Al-Quran tapi Anda nggak bisa surah apa, ayat berapa? Anda mau keluar menghujat. dulu. Saya nggak ngehujat. Saya berani, Anda mau bertanggung jawab. Saya Anda berani mau bertanggung jawab. menghujat. Gimana kalau ada di Al-Quran itu? Iya, Saya boleh. berani.
Berani. Justru saya senang kalau ada orang Kristen mau Jangan belajar gitu. Quran, bukan Jangan menghujat, gitu, tapi Bang. belajar. Jangan gitu. Soalnya Saya abang membuka diri 24 jam kalau ada teman Kristen mau belajar Quran, ayo. Ayo kita Ini, belajar Bang, Quran. Ayo. saya ngomong Tapi sekali jangan lagi menghujat ya. Jawab saya nggak karena hujat. Anda Tapi di dalam Iya. Al-Quran itu di terjemahannya nggak ada kata Muhammad. Tapi dalam kurung kan ditambahin Muhammad. Itu kan tambahan. Nggak ada kalau Iya. di Al-Quran kalau di bahasa Sekarang Arab, begini. Kalau di bahasa Arabnya kan nggak ada Sekarang kata begini. Muhammad. Kenapa Seka- tiba-tiba sekarang ada begini. Muhammad? Se- Wahai yang Nah, menerima sekarang Al-Quran. begini. Sekarang begini. Sejujurnya Orang-orang yang menerimanya itu orang gila. Aduh, gimana ini? sekarang begini. Sekarang begini. Bung, Al-Quran itu menurut saudara diwahyukan kepada siapa? Saya nggak tahu. Itu derita abang. Nah, Saya itu mau bertanya. makanya Anda jelasin. tidak tahu. Jelasin. Makanya Anda tidak tahu, tapi Anda kok kayak akan seakan-akan Anda memvonis. Bang Zuma bisa nggak baca kalau seandainya kalau ada kata Muhammad di bahasa Arabnya, saya berani dibilang penista agama lah, nggak apa-apa dilaporin. Tapi kalau nggak ada Boleh, kata Muhammad, kalau nggak ada kata Muhammad, Oke. kalau nggak ada kata Baik. Muhammad di Baik, bahasa baik. Arabnya, Bang Zuma berarti penipu. Saya nggak Oke, usah boleh. lapor-laporin Silakan. saya nggak akan lapor-laporin. Iya. Nggak penting. Oke. Soalnya saya ngebela Oke. iman saya itu bukan dengan Oke. kebodohan, tapi dengan iman, dengan kepercayaan. Saya nggak Iya, ngebahas, dengan saya nggak iman, bukan ngebela. dengan ilmu kan? Bukan dengan ilmu. Kalau kita segimanapun ilmu kita di dunia ini, kalau Tuhan tidak memberikan kita roh dan Apa? Tuhan tidak Roh memberikan apa? ilham Romolog. kepada kita, ilham Nah, kepada itu kita, Bang nggak akan. Kalau Tuhan Iya. nggak usah Anda mau Nggak, berkhotbah saya di tahu, sini saya nggak laku tahu. bagi saya karena pemahaman tahu. Al-Quran Saya tahu. saya di Cuma atas itu mau Anda, cari- pemahaman cari Bible saya juga di atas Anda. Terus Anda mau berkhotbah. Ya, Ini aja, Bang. Jawab dulu. Kenapa? Lawan saya pakai ilmu, Bang. Bang, please. Hadapi saya dengan ilmu, Bang. Saya orang Please. bodoh. Saya orang bodoh hanya orang biasa lah. Oh, nggak bisa lawan saya berarti. Saya hanya bertanya. Sama Saya dengan hanya Paulus bertanya. berarti 2 Korintus 11 Udah nomor berapa- 17. Bang Paulus Zuma, juga mengaku orang Bang bodoh. Zuma, udah berapa Oh, kali itu abang ya, saudaraku. dibully, diketawain dengan jawaban yang seperti ini. Al-Quran Siapa yang diturunkan membuli? kepada bagi Siapa kaum yang membuli? gila. Kaum yang Di gila. mana dalilnya? Ada. Di mana dalilnya? Ada. Mana? Bang Zuma udah Mana banyak dalilnya? videonya, udah banyak video. Iya, mana dalilnya? Nggak, Mana Abang Zuma dalil? nggak Kita bisa bahas. jawab. Teman-teman Kasih yang Bang lain Zuma. kasih ruang kepada saudara kita ini di mana dia menuduh bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan kepada orang gila. Ayo, mana dalilnya? Ayo. Kalau tidak ada dalilnya berarti Anda memfitnah. Ayo. Saya nggak fitnah. Gimana kalau saya Ya buktikan? udah, kalau Saya Anda masuk lagi memfitnah, ke sini silakan. ini, nanti saya buktikan. Iya, iya. Saya buktikan. Oke. Soalnya kalau saya keluar sekarang, kalau saya Silakan keluar, silakan pasti keluar. saya akan- Anda cari dalilnya, habis itu masuk lagi. saya akan cari- Aman, bukan saudara dari- di sini aman, aman. Saya akan ini. Iya. Makanya Iya, Anda hanya keluar, jawab aja, Anda Bang. keluar, cari dalilnya, habis Jawab itu dulu, Anda naik Bang. lagi ke Biar saya sini. dulu tenang. Biar dulu saya tenang. Kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada kaum yang gila? Aku hanya tanya itu. Nah, sekarang mana dalilnya mana? Dalilnya mana, Bung? Dalilnya Bung. mana? Padahal udah Kalau saya- ilmunya kalau di Al-Quran udah Kalau- bagus. Kalau saya kan jelas mengatakan begini, Nggak bisa. keluarga dengarkan, keluarga Yesus, dengarkan, keluarga Yesus percaya kalau Yesus itu gila. Mana dalilnya? Markus 3:21. Gitu. Nah, sekarang kau mengatakan kaum yang gila, mana dalilnya? Ayo. Oh, Bang Kayak gitu Zuma. dong cara debatnya. Bang Zuma, Bang Jumang. Mbak Tante Derni bentar dulu. Tante Iya, iya. Derni bentar dulu Tante. Bentar dulu Tante. Tante Derni bentar dulu. Tante Derni bentar dulu. Diam dulu, diam Iya. dulu. Diam dulu Tante Derni bentar Diam dulu. dulu Biarkan kau. makasih. Karena dia udah ini Tante Diam dulu Derni. kau. Diam dulu Enggak, di kau. sini dia menantang Bang Juma Tante Derni. Diam dulu kau. Diam dulu Tante atau saya turunkan. Ah. Nggak, temanmu datang nggak bawa dalil kamu. Bentar, bentar Silakan. Tante Derni, bentar Tante Derni. Dia di sini Setelah menantang Bang dibacakan Juma. kalian dalil, kalian kejang-kejang kalian ini. Ya. Iya, iya, silakan. buka di profil saya sekarang. Iya. Saya keluar buka di profil Ngapain saya. kami buka Ada dalil. profilmu? Udah Sudah bawa selesai. dalilmu. Mana Ada, dalilmu? ada di Mana situ mana? dalilnya. Ada. Mana? Ya. Ada di profil saya nanti masuk ya. Silakan. Enggak, kamu Iya. masuk nentang Bang Juma. Saya posting. Padahal kamu nggak punya ilmu. Kalau saya
Kalau saya mengatakan keluarga Yesus menganggap Yesus itu gila, Markus 3:21. Mau Ini bilang jelas. apa Yesus mau Nah. mau apa mau bilang ke saya? Iya. Mau hanya Nangis kau. diturunkan ke Saya kan siapa berdata dulu? Saya ngomong kan Diturunkan ke dalil siapa ada. dulu? Kepada kaum yang gila kan? Kok bisa sih? dia Ayo, ngomong kayak ayo. gitu? Mana ada? Iya, dalilnya mana? Bung, Kenapa? Bung. Masa ada orang berbicara tanpa dasar? Aduh, Itu orang gila namanya. Yang gila itu Anda. Bang, abang lebih paham. Anda itu yang gila karena berbicara menuduh sesuatu yang tidak ada faktanya. Mana-mana Kalau dalilnya? ada Yuk. gimana? Main tuh, main bang, main lah bang. Eh. Buka aja lah siapa. Mana siapa tahu dalilnya? ada yang dibawa. Biar Mana? Saya masukin biar saya posting ya. Mana Post dalilnya? Soalnya saya nggak bisa. Anda Kamu tinggal sebutkan aja dalilnya. Kamu jangan nyuruh, dengerin. Sebentar. Kamu jangan nyuruh Bang Juma lihat postingan kamu, nggak bisa. Bang Juma lagi di sini. naik, Kok kamu naik. nyuruh-nyuruh orang? Bagi Ya mana penonton. dalilnya? Kok suruh-suruh Bang Bagi Juma penonton pulang apa? kau? Markus 3:21 itu udah jelas bagi penonton apa? Baca lo itu. Nah, baca itu bawa dalil Bang Zuma tuh. Sekarang. Itu tidak waras lagi Yesus, dijemput sama keluarganya. Apa kau? Apa kau? Sekarang. Kau Udah, jangan jawab nyuruh-nyuruh aja Bang mana Juma. Kau dalilmu. jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Sekarang sebutkan aja dalilnya. Kau jangan nyuruh-nyuruh orang. Soan naik kau. Udah gak ada ilmu nyuruh-nyuruh Gak pula. ada ilmunya kau. Turunin Nos. Gak ada bawa dalil ini. Ingat Bocil ya. satu ini. Bung, saudara kasih dengarkan. Di dalam Markus 5 itu orang gila itu terciduk menyembah Yesus. Jadi orang yang kerasukan setan adalah orang yang menyembah Yesus. Oke? Oke, Bang. Itu Markus 5 tuh menjelaskan satu perikop. Orang yang gila atau orang kerasukan setan itulah yang mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh setan. Itu menurut Markus 5. Itu baru data. Kalau bicara itu pakai data gitu. Cuma setuju ya dengan pernyataan itu. Karena memang saya melihat orang Kristen ini sudah tahu Yesus itu manusia disembah. Berarti ya gila. Kalau bukan gila apa namanya? Bang Suman, Manusia kok orang dituhankan. Kristen itu gila. Buktinya, dengarkan saya, Bung. Seanjing-anjingnya anjing tidak ada yang menyembah anjing. Anda manusia kok nyembah manusia? Ini gimana ceritanya? Jadi yang Iya, dia Markus 5 kan jelas itu. Orang yang kerasukan setan begitu melihat Yesus langsung menyembah Yesus. Itu orang kerasukan setan. Begitu dia sudah berarti semua orang sembuh, Kristen begitu mereka sudah sembuh, begitu mereka sudah sembuh, orang itu sembuh di Markus 5 tidak lagi menyembah Yesus. Coba. Gimana tuh? terus menyembah siapa? Saya tanya. Kalau menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yesus yang Yesus perkenalkan, yaitu Bapa yang ada di surga. Yesus itu Tuhan sendiri, Bapak. Nah, inilah aku bilang Anda gila. Masa kan manusia Anda sebutkan Tuhan? Gimana ceritanya? Waras enggak tuh? Sekarang sama tanya Bapak, bisa? Ya udah kan dari tadi saya ditanyai. Ya. Nah, ini saya kurang mengerti, saya kan masih sekolah, ini masih SMA. Jadi saya mau belajar juga tentang Al-Quran. Jadi saya mau tanya Bapak juga ini tentang Oh sama, saya baru SMP, dikit lagi baru tamat. Mulai kelas 3 saya ini. Nah, begini Bapak ya. Nah, Gimana? saya tanya, menurut Bapak, alam semesta itu diciptakan oleh siapa Bapak? Diciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, bukan manusia. Itu udah pasti itu. Ya, jawabannya Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. yang Nah, terus jelas dikatakan di dalam satu Allah menciptakan apa lagi? ya, gitu. Terus apa lagi? Misalnya alam yang ciptakan siapa? lalu apa Tuhan menciptakan alam semesta Bapak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yeremia 10 nomor 6. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Saya bukan Gimana? jangan langsung ke Bapak sekarang sama Bapak. Ya nggak bisa, karena itu kami beriman juga kepada kitab-kitab terdahulu. Nggak bisa. Itu konsep akidah kami, nggak boleh dibantah. Itu iman kami, nggak bisa dibantah. Jangan ngatur-ngatur iman kami.
Kan saya sudah Bagaimana bacakan. itu, Ja? Kan saya sudah bacakan ayatnya. Al-Quran surah Yasin. Inna ma'amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu Al-Quran. Seirama dengan kitabnya Yahudi. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Artinya itu Terus apa Al-Quran, masalahnya? Apa masalahnya? baca arti dalam ukurannya itu yang tadi Bapak baca itu. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka semuanya jadi. Mazmur 33 nomor 9. Sama itu. Ayo. Gimana? Nah, Yesus sementara Yesus itu adalah ciptaan. Gimana Anda menuhankan ciptaan? Gimana ceritanya? Waras enggak tuh? Waras enggak tuh orang mencipta? Oh ya, mengaku dia pintar, mengaku beriman, mengaku bertuhan, mengaku anak Tuhan, tapi sembahannya anak manusia. Gimana tuh? Waras tak? Kalau Bapak banyak ilmu sih, saya tahu. Bukan banyak ilmu, banyak rasa iba dan kasihan kepada kalian. Itu ajanya. Bapak Kalau nggak banyak- iba, nggak kasihan, ngapain saya di sini? Mending saya Hos. Kenapa turunkan host? Bang Jumat. Enggak, Bukan, kena peringatan itu. kena peringatan itu. Bang Juma itu nggak pernah Nanti naik lagi banyak akunnya Bang Zuma itu. Dikit lagi mungkin 2 menit. kajian noten apa-apa lapor, apa-apa report. Di mana tadi Bang Sidik pembahasanmu? Dikit lagi itu Bang Zuma naik. Kena report itu. Enggak, aku bilang pembahasan Abang Sidik tadi sampai mana? Karena Abang Sidik dari tadi aku dengar asik kita menggaskan, sedangkan kita di sini sharing dengan cara kepala dingin ya kan Bang Sidik ya kan. Iya, cuma teman abang itu naik tuh kayak gimana tuh? Coba kalau babel abang saya utak-atik bahwa nggak ada data, marah nggak? Jadi kan alangkah Itu lebih bagus. pertanyaan itu kami udah jawab ribuan kali tuh. Iya, jadi Pertanyaan kan dibuat, tapi kami cuma minta datanya, naik bawa data. Sementara kan kamu yang ngomong tadi naik dia langsung ngomong gitu loh, nggak ada sopan-sopannya gitu. aku menghargai Bang. Aku menghargai ini room orang abang ya kan. Iya itu Ibu Derni itu udah biasa lo diskusi sama kami di sini. Ini Ibu Derni udah sering gitu loh. Tapi yang cukup disesalkan Ibu Derni, di saat begitu Ibu Derni mau ngebelain gitu loh. Janganlah begitu. Ibu Derni di sini udah adem-adem di sini udah berapa kali Ibu Derni naik di sini. Nggak pernah kami habis kita diskusi kita jadi teman-teman, cerita-cerita, ketawa-ketawa, canda-canda gitu loh. Tapi ini Bang Sidi bentar. Dia ini kan meminta kita untuk melihat VT-nya. Jangan dilihat VT-nya. Kayaknya itu supaya memancing kita lihat VT-nya terus banyak ininya. Jangan. Itu otak licinya. Jangan ada yang lihat VT-nya. Jangan ada yang lihat. Nah ini Bunda Aku Zuma. Bang Sidi, tadi aku bukan mau nyampur, mau lucu-lucuan aja. Aku tahu ayatnya loh, mau bilang gitu. Bang Sidi terus kau diam kau, Bang Sidi bilang macam Oke, enggak. silakan. Ini udah ada Bang Juma. Udah. Ya udah. Sampai di mana tadi pembahasan Bang Juma? Iya, dari konsep Tuhan yang saya katakan bahwasanya teman-teman menyembah manusia. Kan itu poinnya. Jadi kan di sini dikatakan Bang dalam Ibrani 8 ayat 1 Bang. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar. Yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, katanya Bang, ya kan? Tanggapan Bang? Iya, artinya kita dalam konsep ini, kalau kita mengimani, kami di dalam iman kami Islam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang soleh yang didekatkan kepada Allah. Dia itu adalah orang yang terkemuka di dunia, di akhirat, dan termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Itu nggak masalah. Dia duduk di samping kemudian, atau di langit, atau di tahta. Itu tidak masalah kita. Yang bermasalah ini adalah ketika ada manusia mulia yang duduk di samping yang maha tinggi, yang maha besar, dituhankan. Itu jadi masalah. Jadi kan Kan itu Bang, poinnya. jadi kenapa Gimana? Kan, Yesus itu adalah manusia, kenapa disembah? Kan gitu Bang ya kan? Iya. Jadi kita, maaf nih ya kan Bang, sebelum
kan yang indah jelas dikatakan di Bible, di Alkitab jelas dikatakan Yesus ini lahir bukan dari berhubungan badan, ya kan Bang? Melainkan yang dikirim oleh malaikat, dikirim sebuah janin ke janin Bunda Maria, dipercayakan besarkan ini karena inilah yang akan menolong umat-umat manusia yang ada di dunia ini, Bang. Tanggapan Abang cemana? Iya, jadi gini, Bung, itu masih seirama dengan Al-Quran. Ah, Nabi Isa itu adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kedatangannya sebagai pembawa berita kebenaran, berita keselamatan kepada Bani Israel. Dengan cara apa? Bani Israel kudusnya mendudukkan dirinya beliau ini, Sang Yesus ini, Sang Mesias ini, sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan mereka menyembahnya kepada Tuhan. Kan itu poinnya. Tidak ada yang selamat, Bani Israel selamat kalau tidak mengimani Yesus ini sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Tapi bukan Tuhan yang mendudukkan dia sebagai Tuhan. Itulah yang disebut oleh Yesus, kalian pembuat kejahatan. tuh, Kan kenapa gitu, Bang Bang. melakukan kejahatan, Bang? Kan gitu. Sedangkan jelas sih katakan. Lah, coba. Oke. Sekarang gini, saudaraku. Ya, gimana? Ketika Anda mempertuhankan utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, apakah itu bukan kejahatan? Apakah itu bukan kejahatan? Dan manusia mempertuhankan Gimana Bang? coba. Maaf Bang, kurang jelas suara Bang. Maaf Bang ya. Itu kejahatan itu. Iya, ketika ada mempertuhankan itu adalah sebuah kejahatan. Kita yang berdebat Bang, kok di dalam ini, kok di komentar ini banyak menghujat Oten ya kan Bang. Alangkah baiknya kita saling ngapalah kan gitu ya kan. Berperdebatan ini enak gitu loh. Iya, betul. Nah, kita kan sharing-sharing ini Bang, Betul. ya kan. Jangan saling menghujat agama si A, agama si B ya kan Bang. Jadi seolah-olah di sini Bang, maaf Bang ya, maaf Iya. Kakak ya, kakak blokir namanya Teh. Maaf Kak ya. Tolonglah para netizen yang di bawah ini ya kan. Berkomentar lah dengan bijak, ya kan. Kau bukan pengikut Yesus Bang. Iya, jadi pada Tunggu Bang, jadi gini, Nah, Iya. gimana Bang? ya, memang itu betul, saudaraku. Anda ini bukan pengikut Yesus, Anda pentuhan Yesus. Anda harus bedakan antara pengikut Prabowo dengan pentuhan Prabowo, itu beda. Pentuhan itu artinya orang yang mendudukkan dirinya sebagai hamba kepada yang dituhankan. Sementara pengikut adalah orang yang mencontoh kepada apa yang ada pada orang yang diikutin. Contoh misalnya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Maksudnya gimana? Ketika Yesus kemudian beribadah menyembah hanya kepada satu Tuhan yang ada di surga, maka pengikutnya kudu wajib hukumnya menyembah satu Tuhan yang ada di surga. Itu baru disebut pengikut. Ya, itu benar Bang. Benar yang Abang bilang. Ini Anda bukan. Nah sekarang Anda mendudukkan Yesus itu malah menjadi Tuhan. Apakah Anda menjadi pengikut? Kan tidak. Siapa yang bilang Anda serong dari ajaran yang berat. Bukan, saya bukan mentuhankan, bukan mengikuti, melainkan apa ajaran yang dikasih sama saya, ya saya jalankan. Kalau nggak cocok, saya tinggalkan. Karena saya, maaf Bang, bukan ahli agama Bang. Ya kan Bang? Nah, Ya, jadi gini, ini kesimpulannya gini aja. Kesimpulannya gini? Apakah Yesus itu pada saat datang kepada Bani Israel, dia seorang ateis atau dia seorang yang bertuhan? Kan itu poinnya. Dia adalah orang yang bertuhan, dia bukan ateis. Maka yang mengaku sebagai pengikut harus mengikuti pola bertuhannya dia itu seperti apa. Kan itu. Jangan justru orang yang bertuhan ini dituhankan. Itu pelaku kejahatan itu namanya. Itu kasihan Yesusnya. Dia mati tentara Romawi
ya, dan dibenci oleh imam-imam Yahudi, datang Kristen memperparah keadaan dengan mempertuhankan dirinya, yang mana beliau capek-capek mengajarkan kepada Bani Israel agar dirinya diakui sebagai utusan Tuhan. Yesus cuma butuh pengakuan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, kemudian ini entry pointnya di sini. Kesaksian Yesus tentang dirinya, itu yang penting. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Itulah yang sebenarnya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, segala mukjizat, tanda-tanda, kekuasaan, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, ya, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, dia adalah utusan Bapa. Dalam Islam, dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Klop kami di situ. Itu kesaksian Yesus. Tapi kesaksian orang Farisi, dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengosongkan diri. Dia adalah Bapa yang datang menjelma inkarnasi. Itu kesaksian orang Farisi. Tapi kesaksian Yesus, bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah utusan Bapa. Aku adalah Rasul Bapa. Aku adalah Rasulullah. Itu nggak bisa ditawar-tawar karena Yesus sendiri yang bersaksi tentang diri. Secara hukum mereka tidak mau. Ya, beliau. Kami di Islam tidak beriman seorang Islam yang benar kalau tidak mengikuti kesaksian. Kami beriman kepada beliau sebagai utusan Tuhan, makanya kami menyebutnya Isa alaihissalam, Isa Rasulullah. Itu dalam iman kami sesuai dengan ajarannya. Aku bersaksi, di mana kesaksianku lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Kalau Anda kurang yakin dengan itu, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya, itu saya yakin, Bang. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai perantara untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel, sebagaimana berarti Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Itu Jelas loh. Jelas itu, Bang. Sebelum Bang baca udah saya baca duluan itu. Nah, oke. Nah, sepakat kita kalau begitu. Karena kan kadang-kadang Nah, Bu Darni ini yang bermasalah karena dia mempertuhankan utusan Tuhan. karena aku melihat asal ada umat Kristen yang masuk ke rumah Bang ini asal berdebat, nggak tahu dalil. Aku sakit kepala aku dengan Abang, betul. Sakit kepalaku. Makanya aku naik, Bang. Ya, alangkah bagusnya kita masuk ke rumah orang pakai tata krama, ya kan? Ya mau diterima atau enggak ya. Nah, ini baru mantap. Luar biasa, Masya Allah. Karena kan Nah, ini itu kakak, Bang. dong. Kita masuk ke rumah orang, tapi kita nggak tata krama, ya dipukuli warga setempat, kan gitu, Bang. Itu aja, Bang, intinya, Bang. Oke. Mungkin ada, ya siap. Mungkin ada dari Saudara Nita atau Bu Darni yang mau tambahan, silakan. Akhi Asidik, izin 10 menit. Ya, Monitor ya. aku ya. Siap. Asidik. Tadi Iya, 10 menit. Oke. Karen ini nggak tahu menjawab apa yang dikatakan Bang Juma. Kan Bang Juma bilang tadi, Yesus dikatakan gila, iya kan? Nah, tahu kenapa dikatakan dia gila? Karena pintarnya dia. Mereka menuduh, mengatakan Yesus itu gila. Tapi umat Kristen nggak ada tercatat di dalam Alkitab ini, Bang Juma. Orang-orang Kristen itu gila katanya, nggak ada. Kak, sebelum kakak mengucapkan itu, aku udah tahu, makanya nggak aku jawab Abang ini. Kenapa? Kau itu nggak tahu. Kau bilang kau udah belajar. Kau datang ke sini harus bawa data, jangan hanya ngoceh. Harus Jadi pakai gini. dalil. Jadi gini, Kak, ya kan. Ibaratkan Di sini nggak ada. Di sini tidak bisa berkhotbah. Di sini diskusi. Tunjukkan ilmumu, ditunjukkan mereka ilmunya. Begitu. Nggak ada di sini berkhotbah. Kalau berkhotbah di gereja atau di masjid. yang Tahu nggak sakit hatimu dibilang Yesus itu gila?
Sekarang kau dulu kutanya. Sekarang jawab dulu Bang Juma itu, yuk. Pakai dalil. Jangan asal banyak bicara. Jawab dulu Bang Juma pakai dalil. Di mana tertulis bahwasanya Yesus itu gila. Cepat, kau serang dulu Bang Juma. Ini yang dikatakan manusia yang Mak Bang Juma ya. Iya, sekarang kau diamkan, kau dibilang Yesusmu itu gila. Sekarang kau bilang sudah belajar. Sekarang serang Bang Juma. Di mana tertulis ayatnya bahwa umat Kristen itu orang-orang gila. Tetapi kalau di Al-Quran ada ditulis. Sekarang kau jawab. Bentar Kak ya, kita nggak usah pakai otor Kak. Kita ngomong kepala dingin aja. Bukan, dari tadi aku tunggu sampai aku dimarahi Bang Sidik, diam aku. Tadi maksudku mau kubela, ada ayatnya loh, aku tahu. Tapi karena dimarahi Bang Sidik aku menurut. Aku kalau udah dibilang diam harus diam. Kau kutunggu dari tadi nggak ada kau jawab pertanyaan Bang Juma. Di mana Yesus dikatakan gila? Kenapa Yesus dikatakan gila? Kau jawab itu. Masa Yesus dikatakan gila kau diam saja? Nggak bisa marah. Memang nggak marah kalau aku memang suaraku seperti ini. Tapi tunjukkan dalil bahwasanya Yesus kita itu tidak gila. Coba buka Kak Markus 3:21. Apa dikatakan di situ? Ya, kau bawa Alkitab enggak? Lu enggak bawa kitab, kau ngapain kau naik? Kakak minta apa kan? Saya katakan coba buka Markus 3:21. Kau dari tadi kau bilang nggak ada sopannya orang-orang naik. Sekarang aku sama mereka ini, tahu kau, udah bosan mereka nengok wajahku, nengok suaraku, udah bosan orang ini. Tetapi aku tidak pernah rusuh. Memang suaraku aja yang seperti ini. Sekarang kau dari tadi lalat berkhotbah kau di situ. Bang Juma sudah mengatakan Yesus kita itu gila. Dikatakan keluarganya. Sekarang kau sanggah Bang Juma itu. Begitulah diskusi di sini. Tapi pakai dalil bicaranya. Jangan ngaur. Jangan asal ilmu dipikirkan saja. Harus ada ayatnya. Tunjukkan ayat sama Bang Juma. Bisa aku jawab? Bisa. Silakan. Markus 3:21 mengatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jelas ya? Jadi Kak, capek aku bahas agama kayak gini Kak, betul. Gak boleh capek dekku. Kalau capek kau jangan naik ke atas sini. Di atas sini nggak ada istilah capek. Karena sampai seumur hidup, sampai Yesus datang kita harus menginjil. Ketika keluarga capek. Kalau capek jangan naik. Aku kemarin pun bilang gitunya. Tapi kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa. Kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ayo kita berdiskusi sama mereka. Tapi jangan menghujat. Udah dengar dulu. Inilah dikatakan ketika keluarganya mendengar hal ini, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang-orang berkata dia sudah tidak waras. Kan? Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegakkan. Mohon maaf, aku baru masuk. Kok orang ini yang ngamuk Bu Dermi sama Kalem? Bukan Boru. Tadi temanku ini dibiarkannya Bang Juma mengatakan keluarga Yesus mengatakan Yesus itu gila. Ini temanku Kristen ini naik ke atas, dia tadi diserang tapi tak mau menjawab sementara tahu jawabannya. Bu Derni, tadi Gurunda Zuma itu kan, tadi ada temannya Bu Derni yang naik itu loh, sementara dia nggak mau datang. Nah, yang si 77 kasih. Nah, yang Gurunda hanya membacakan data itu dan tertulis. Emang di framing enggak? Itu ada datanya loh. Teman Kristen menjawab dong. Bantu dong teman-teman Kristen yang tidak tahu menjawab. Jangan dibiarkan dikate. Maaf Kak, saya nggak membela yang benar Kak. Yang salah. Yang benar saya bisa benar, salah. Jadi benarnya maksudmu yang dibilang Bang Juma itu Yesusmu itu gila? Saya buka Markus 3:21. Hah? Tante dengerin. Bang Juma ngomong seperti itu kan ada datanya Tante, bukan sembarang ngomong. Sementara teman Tante tadi ngomong, itu dia nggak bisa membawa dalil. Bang Juma minta dalil mana? Sampai sekarang, ayo diantara kalian yang Kristen, sebutkan dalil tadi. Ayo, yang diminta Bang Juma. Dalil apa Bunda? Dalil katanya Al-Quran diturunkan untuk orang gila. Mana dalilnya? Ayo. Udah temanku ini tadi udah sampai begitu aja kan kok? Udah sampai begitu aja kan? Betul lah kata dia. Ngapain dia mau bela orang yang salah?
Kok salah? Kan Loh, taruhlah tadi orang datang-datang, salah. dia kan lagi ngomong sama Gurunda Zuma, naik datang-datang dia motong. Dia kan lagi diskusi, ada sopan nggak dia tadi itu? Nggak ada Iya, sopan-sopannya taruh. loh. Terus Ya, datang nggak bisa naik hanya gitu. menghujat nggak bawa data. Kalau bawa data, Pak, ini gimana ya? Begitu. Udah ribuan kali Gurunda Zuma jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, temanku Nah, ini juga setelah salah. dikanter dengan dalil, kok ibu yang marah? Udah di skip itu ya, betul kata teman ibu ya betul. Kok membela orang yang salah? Bang Sidi, aku marah sama temanku Kristen ini. Kan taruhlah tadi siapa itu naik salah. Sekarang dia harus tegaskan bahwasanya kenapa Yesus itu dikatakan keluarganya gila. Ah, itu sekarang kerjaan dia untuk membela temannya yang salah sana tadi. Kalau Silakan sesama Kalem. Kristen harus begitu. Lah itu udah tertulis, dia bacakan tadi Markus 3:21. Enggak, salah Bang Juma. Sekarang aku yang ngomong. Sekarang Bang Juma salah. Bukan Loh, dibilang kok dia disalin Bang tidak Juma itu yang tertulis? punya. Gimana salin Bang Juma itu yang tertulis kok? Tunggu dulu. Kan mereka merasa menganggap Yesus itu gila karena pintarnya dia. Mereka itu heran. Kenapa bisa begitu luar biasanya dia berbicara? Ah, itu bukannya dibilang dia Yesus itu gila. Biar Loh, tahu ibu kalian. baca dong. Gimana sih? Iya, sudah aku baca itu dan gak ada dikatakan di dalam Alkitab umat Kristen orang-orang gila. Ini sekarang mau diapakan? Tadi kan teman yang gila yang turun itu mengatakan di Al-Qur'an ada dikatakan kalian itu orang-orang gila. Ada memang, tapi cara menyampaikannya jangan menghujat. Kan gitu sekarang. Itu Mereka lah, nggak coba mau- ibu. Mereka ngomong sesuatu kagak. Ya. Nah, sekarang begini, kalau di Alkitab Kristen nggak ada umat Kristen dikatakan orang-orang gila, tapi dikatakan Bang kamu Juma lagi bodoh. rehat ya, sholat ya? Iya Ya, Bang 10 Sidik. menit, 10 menit. Iya, 10 menit. Oke. Kamu kalau bodoh ada memang dibilang gini, kamu bodoh karena Kristen, tapi kamu arif karena Yesus, kan gitu juga dibilang. Nggak ada dibilang di Alkitab itu orang Kristen itu orang-orang bodoh seutuhnya dan orang-orang gila. Tetapi di Quran Victor gantian dulu ya Victor, bentar ya Victor, nanti kamu naik ya, maaf ya Victor, nanti kamu naik, bentar dulu gantian sama teman Kristen yang lain ya Victor, nanti kamu naik, mohon maaf ya, bentar ya. Gini baca Tederni, tadi kan dia dibilang tertulis di dalam itu Markus tadi, Tante, cobalah Tante baca dulu, baca Tante, Iya, udah bang kalinya udah apa lagi? Bukan, tunggu dulu bos. Tapi kami, pelajaran kami mengatakan Yesus itu bukan gila. Hanya mereka menganggap karena pintarnya Yesus itu. Nah, dan Berarti yang salah gini, Tante, yang salah Bibelmu apa gimana? Yang salah Bibelmu atau gimana? Kalian yang mengartikannya yang salah, bukan Bibel kami yang salah. Kalian Tante, itu bahasa Indonesia loh Tante. Itu dijemput loh Bu Derni, keluarganya itu dijemput. Waduh, ibu nih Iya. gimana sih? Gak usah dulu berbohong Bang Sidi. Coba baca dulu mulai dari Matius tentang Yesus. Kok Markus kok baca dari Matius? Kok saya Iya, kok maksudku, Matius? Kok nggak sejarahnya sekalian aja dari Meleaki? Kok nggak sekalian aja dari Meleaki baca Bang Sidi? Bukan Bang Iya. Sidi, sekarang waktu Yesus berada di bumi ini, semua pekerjaannya luar biasa, tidak ada yang diragukan lagi. Tidak usah kalian tipu-tipu. Tetapi di surat Quran Al-Hijr ayat 6, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran, kepadanya sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang gila. Baru kalian dibilang ada orang-orang gila. Kalau kami orang Kristen nggak ada dibilang orang gila. Biar tahu Wah. Bang Sidi. Bang Sidi dulu Wah. menjawab, jangan Bang Juma. Gini. Oke. Quran surat Al-Hijr ayat 6. Ayat ya. 6. Dan mereka berkata, tuduhan nih, mereka berkata, asbabun nuzulnya apa dulu gitu loh. Ini dan mereka berkata, mereka ya. Nah, mereka ini Iya, cepat. itu mereka. Tapi kalau yang di tadi apa? Yang di tadi dijemput loh keluarganya. Bilang Bang Sidi, jadi zaman itu orang-orang Farisi mengatakan orang-orang yang diturunkannya orang Al-Quran itu orang gila. Mereka mengatakan kami nih orang-orang Farisi. Tante Derni, coba baca dulu Markus, ulangi dulu Markus.
Kami kan nggak ada diturunkan Al-Quran kan, host. Di dalam Bibelmu tertulis bahwa Yesus orang gila dan dijemput oleh saudaranya. Coba baca dulu, baca Markus, baca. Itu kesalahan kalian. Makanya kalian kan bilang Yesus kami gila. Sementara kaliannya ditulis di dalam Ibu, Quran ini, kalau orang tidak, gila. bentar, kalau teman ibu nggak bawa narasi itu, ya mungkin nggak akan keluar juga dari Gurunda Zuma. Jangankan Ya, Gurunda aku Zuma, nonton saya juga. juga mau ngatain itu. Tahu juga kami loh. Bang Sidi, Kenal lagi Bang Juma, kenal lagi. Tadi diam aja loh Bang Juma. Bang Sidi, Woi, jangan kali Glenn, woi, waten. Saya juga tahu itu, Bu. Tapi karena ada Bang Zuma, kami juga tahu. Tapi saya juga menghormati Gurunda gitu loh. Bu, saya tahu, apalagi Gurunda tahu tentang ayat itu. Lah, kalau tidak dibawakan itu ya nggak mungkin lah. Kita kan diskusi dari tadi baik-baik sama temannya Ibu nih. Datanglah dia nih naik-naik. Emang ada bawa narasi itu? Tidak. Begitu. Gimana sih Ibu ini? Kan udah di-skip itu. tapi gini Bang Sidi, aku umurku udah 49 tahun, sudah ku imani, aku menyembah asal berdoa aku. Enggak gini Ya aja Tuhan. Tante coba baca lagi Markus berapa? Coba baca lagi Tante, coba baca lagi. 21. Markus 3 ayat 21. Udah aku coba cari. Iya, baca dong, mulai dari atas lah. Markus 3 ayat 21. Wah, kalau dari bawah kerasukan Belzebul juga tuh, Bu. Aduh, Ibu nih. Iya, supaya jangan gagal arti loh, supaya kita baca mulai dari atas. Udah dijemput Aku yang itu. baca, ya. Aku yang baca. Markus 3 ayat 21 kan? Mulai dari 20 dulu. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Itu mereka yang menganggap tidak waras karena Yesus itu terlalu pintar loh. Dia berbicara, berkata-kata yang luar biasa gitu. Tidak, Ibu. Gimana itu nggak ada pintar di sini ditulis? Gimana sih, Bu nih? Ya kan mulai, ya kan kita juga mau mundur ke belakang. Bagaimana? Loh, mundur ke belakang gimana? Saya bantu nih sama ibu nih. Kasihan ibu ini. Memang betul itu sudah jelaskan. Bang, sudah jelaskan, ibu sudah jelaskan. Itu kan bukan dianggap apa. Kamu aja abang gitu, abang anggap kami. Victor mute, Victor kamu doubling mute Victor atau saya turunkan. Victor mute atau saya turunkan. Victor mute. Oh, nggak dengar aku ngomong kok ya. Udah oke, aku turunkan kau. Selesai. Oke, lanjut. Selamat siang. Ya, siang. Ya, kenapa ini ribut-ribut aja nih semuanya? Tanya Bu Dermi. Ya, apa lagi bahas apa ini? Optik ini apa? Islam atau Kristen? Kristen. Datang-datang kau serang pula dia. Kristen. Dengar. Bentar Pak Guidmi. Pak Dermi bentar ya. Bentar biar saya kasih tahu bentar. Mbak Otentik, Guidmi sama Jernowo 72 itu Kristen. Teman saudara seiman Bu Derni ya. Otentik, Guidmi sama Jernowo itu Kristen. Jadi kalian 4 nih Kristen. Makanya kalau ada klan 5 Kristen naik lagi, tapi yang bagus jaringannya. Gak masalah sama saya. Lanjut. Tapi gini ya, teman-teman, maunya kalau mau naik ke atas ini, kan kita udah di bawah nih nonton. Harus kita catati dong apa yang dikatakan teman-teman Islam. Jangan lagi naik ke atas, apa ya tadi mau dibahas. Capek, kasihan juga orang-orang Islam itu. Iya kan ibu kayaknya marah-marah aja dari tadi. Jelaskan aja kalau mereka menarasikan Yesus itu gila dan sebagainya. Aku bukan marah, hanya suaraku aja yang besar. Orang itu udah ibu itu kayak gimana gitu. Tolonglah diatur, tone-nya itu diatur, jangan kayak orang merepet. Saudaraku otentik itu coba tolong kasih pemahaman ke saudara kita itu Ibu Deami itu. Dari tadi kayak keras banget itu suaranya. Tidak boleh begitu. Kita udah pernah aku berkaca mau lembut-lembut teman-teman, nggak bisa. Memang aku orangnya memang gimana ya,
Oh, harus kuat-kuat suaranya. Kalau pelan-pelan nggak bisa aku pelan. Ya betul itu Kuat Bu. boleh, tapi diatur, jangan ngegas terus, kuat terus sampai yang dengerin juga ikut-ikutan naik Tapi kalau tensi kita gitu loh. pelan-pelan, mereka nanti terus ngomong. Jadi nggak harus kita gas juga lah. Itu pun kalah juga nyawa. Yang penting dijelaskan dulu apa sih Oh yang itu, menjadi poin Jangan itu mereka. kau tidak kalah. Dari Kau tidak speaker Bang Juma kalah. sama Bang Sidi. Speakernya kuat kali. Kau tidak kalah itu. Yang penting kau pelan-pelan saja. Biarkan mereka itu mau muter-muter begini. Kau pelan-pelan saja. Tidak usah kau teriak-teriak di situ. Ini tidak cari salah benar, yang penting sama-sama Iya. memberikan informasi aja. Saling memberikan informasi. Dari tadi kan Tidak saya usah. dengar ibu meraung-raung sendiri kan kedengarannya bagaimana ini begitu loh. Nggak usah meraung-raung lah, ya kan? Apa yang ditanya kita jelaskan. Kalian ini Mereka Kristen apa mau sekarang? terima atau AKBP, tidak terima kan Protestan atau itu Katolik? urusan mereka. Oke, sebentar. Selamat siang, Go Baik 18. Selamat siang, Ya apa agama apa? agama Kristen. Oh, Kristen juga. Oke. Nanti saya turun kasih blokir permanen 3 ini kalau Bang Cuma masuk. Bang Cuma mungkin lagi sinyal atau kena peringatan. Jangan lupa ya 1.200 orang di follow ya blokir permanen 3 ya. Akun baru bikin. Aku Di blok ya blokir permanen 3 di follow ya 1.200 orang. Abang Oke, lanjut. otentik mau kemana? Abang otentik mau kemana? Sebenarnya aku masuk tadi cuma mau kasih masukan sama Ibu Derni. Ya, ini aku mau makan siang dulu sebentar ya. Nanti kita diskusi baik-baik aja ya. Bang. Kok nggak ngajak aku makan Bang Otentik? Parah kali kok Bang. Ayolah, Iya. datang ke rumah. Ya. Abang otentik nanti aku sudah diajak tidak bini. ajak kita. Sambal Abang terasi, otentik enak udah kali. tidak ajak-ajak kita ini. Sudah tidak sayang Parah sama kali saya kok Bang. ini. Kok makan enak kok nggak ngajak aku? Awas kok yang minta naik kok ya nggak punain kau. Ah, jangan gitulah, Bunda. Janganlah gara-gara nggak diajak makan marah-marah. Ya marah aku. Kok kenyang aku lapar. Enggak, aku tadi Bang terpaksa Gobay, aja ajak naikin. Aku dengar ibu ini meraung-raung sendiri gitu loh. Jadi aku Tadi kan gara-gara Bu Derni kan jadi naik si Otentik. Udah itu udah naik dia pamerkan dia mau makan katanya kan. Jadi padahal lapar aku kan. udah siap makananku kan.